Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh ya, menjadi pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan dan diunggah ulang. Aku gak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Jadi linknya saja di share ya. Kemudian semuanya lah ya, aku gak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga ya. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi kalian semuanya yang mendoakan ya. Kita sesama saudara ya, saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pertama kali aku mau sampaikan dulu sejuta kata sorry. Sorry ya. Untuk Kang Mas Iqbal yang ada di Medan, tadi sebetulnya aku sudah prepare ya. Dan aku sempat kaget ya, kemarin sudah diingatkan ya, tentang engkaukah Nabi yang akan datang ya. Itu ternyata sudah 8 bulan kita tinggalkan dan itu belum di closing. Dan sudah masuk seri yang ke-30 ya. Tadi sebetulnya aku sudah prepare mau lanjutkan itu ya. Tetapi ternyata berubah lagi ketika senja tadi aku ingat, oh ya ada tentang Petrus yang belum kita selesaikan gitu ya. Maka semoga Kang Mas Iqbal dan siapapun kalian, saudara-saudaraku semuanya yang sedang menanti kelanjutan dari engkaukah Nabi yang akan datang, insya Allah akan segera kita lanjutkan setelah nanti ini selesai ya. Aku nggak tahu masalah Petrus ini apakah bisa 1 sesi atau 2 sesi, kita mengalir saja ya. Itu yang perlu aku sampaikan dan mohon dipersori. Oke. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemarin sudah kita bahas apakah Yesus mengabarkan kematiannya ya. Dari perspektif perjanjian terakhir sudah kita selesaikan. Sebelumnya dalam perspektif perjanjian baru sudah juga kita selesaikan ya. Besar harapanku itu semua dapat memuaskan ya Kang Mas kita yang ada di bau-bau ya, Kang Mas. Tapi kalaupun ternyata masih belum seperti yang dikehendaki untuk Kang Mas Peldi Negar, aku mohon dipersori juga ya. Tapi setidaknya aku kira sudah cukup itu ya. Cuman kalau kurang jelas lagi, monggo silakan ditanyakan lagi pada titik mana yang masih kurang jelas ya. Oke, sekarang tajuk kita adalah ketika Petrus menyangkal Yesus, atau Petrus pun menyangkal Yesus. Petrus pun menyangkal Yesus. Petrus. Sebetulnya Petrus pun menyangkal Yesus, gitu bagus ya. Tapi ada punnya itu kalau ditajuk jadi kurang bagus dia.
Petrus menyangkal Yesus, gitu aja lah ya. Petrus menyangkal Yesus, ya. Nggak tahu ini seri 1 bisa selesai atau seri 2 aja, nggak aku kasih seri dulu ya. Selamat atau celaka dia? Ya. Selamat atau celaka? Ya. Selamat atau celaka? Ya. Maksudnya yang celaka itu Petrusnya, yang selamat itu Petrusnya, ya. Selamat atau celaka dia? Ketika Petrus mengkal, bukan mengkal. Mengkal itu mangga yang antara masak dan mentah. Mengkal, menyangkal, bukan mengkal ya. Nah, aku benahin lagi. Menyangkal. Nggak cukup dia. Petrus, aduh, masih basah. Kalau masih basah nggak bisa deh. Loh, salah ambil kali. Wah, ini dia. Petrus, ya, menyangkal Yesus, ya. Selamat atau celaka? Gue tidak ngurus sejarah ya. Sejarah bagaimana akhir kehidupan Petrus yang tragis itu nggak masuk referensi yang gue pakai. Gue langsung ke Alkitab saja. Ya sejarah itu diperlukan, cuman kalau kita nggak perlu ya nggak usah dipakai gitu loh. Dan juga itu kan kita harus tahu sejarah itu relatif. Ya. Jadi kajian ini ya, ketika Petrus menyangkal Yesus, itu Petrusnya selamat atau celaka? Gitu ya. Dan ini tidak menggunakan catatan sejarah, entah mau siapapun yang nulis, gue kagak ngurus. Gue kagak pakai itu ya. Karena kita tahu akhir kehidupan Petrus itu tragis ya. Dia selamat atau celaka. Coba nanti kita kaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tutup kopinya yang. Oke. Sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya ya. Aku bacakan dulu. Komen yang masuk. Gue sekarang jarang perhatian ini dapat berapa viewer ini. Dapat 219. Jadi nggak subur ya. Kalau 500 ya lumayan lah ya. Ini 219. Ini pakai bahasa Inggris ini, jadi gue agak gaptek juga. Laptop ini pakai laptop. Tabnya yang ini pakai bahasa Inggris. Oke ya, pertama dari soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum Tuan Guru, waalaikumsalam ya. Atur nuhun atas apa namanya ini?
Dua merah hatinya ya. Oke. Kemudian soleha kita dari Denmark ya. Rini absen Gus. Dek Gara itu judulnya salah. Dek mohon diralat yang benar Yohanes. Iya kah? Kacau. Sebentar. Terima kasih untuk solehaku yang ada di Denmark. Yohan. Oh, ini disingkat sama dia. Disingkat, jadi ya nggak salah juga. Tapi kalau mau lengkap ya nanti diedit ya, dilengkapi Yohanes. Ini begini, Yoh 13, 36 sampai. Oh iya betul, nomor ayatnya yang salah ya. Ini 36 sampai 36 ya. Seharusnya kan 36 sampai 38 ya. Oke, terima kasih untuk Rini ya, itulah Rin ya. Sibuk jadi nggak perhatian. Aku sendiri sekarang nggak perhatian powernya berapa, terus ada yang salah atau enggak gitu, karena ya harus berbagi waktu dengan kesibukan yang lain. Makanya kalian harus bantu-bantu koreksi ya, kalau ada apa gitu disampaikan. Nanti biar diedit sama itu ya. Oke, terima kasih untuk soleha kita yang ada di Denmark, Rini ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Demak ya. Oke. Kemudian Kang Yudi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, ayah cari-cari kisah kehidupan Isa Yesus di usia 12-30 tahun. Di Bible kok nggak ada nemu. Padahal Ayas mau jelaskan nih pada kafir Nawak Ayas. Nawak itu teman ya, dia punya teman kafir. Itu udah dijawab sama ini. Iya, missing memang, makanya jadi perdebatan antara Mongol stres sama para pendeta Mongol. Para pendeta Mongol stres diajar habis-habisan soal ini. Seperti pendeta ya, pendeta malas gue baca nama pendetanya ya. Nggak ada yang berbobot. Ada yang bilang sekolah, ada yang bilang bantu ibunya alias di rumah saja, ada yang bilang ikut Yusuf jadi tukang kayu, pilihan mana terserah saja. Itu sudah benar itu yang disampaikan sama Rini ya. Jadi missing antara 12 sampai 30 tahun, missing, dia hilang. Makanya ya, kalau kita mereview Al-Qur'an itu jelas sekali. Sebetulnya di mana sih kelahiran Yesus itu? Benar di kandang domba yang disampaikan oleh, nah ini sebentar lagi kita para penggemar Natal itu, benar nggak di kandang domba? Ya, kenapa? Kandang domba itu jadi sendiri itu tafsiran, tidak ada di kandang domba, di palungan itu belum tentu di kandang domba. Ya. Berikutnya, kalau kita baca Al-Quran, itu kan Bunda Maryam itu mengasingkan diri ke timur. Ya, sebentar, gue nggak sempet siapkan ya, sobat, karena gue belum sempat mereview membaca. Coba timur, gue ketik timur ya, tim Al-Quran, lu ketik timur Al-Quran. Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, di Maryam. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat Maryam ayat yang ke-16. Ini kafir kagak ngerti ini. Kagak ngerti dia. Kalau kamu kasih tahu pun juga bandelnya minta ampun. Gak ada di kandang domba, lahir kandang domba. Itu hamba yang dimuliakan oleh YHWH kok lahir di kandang domba, itu ya yang pantas lah. Jadi kita ini meskipun kita Islam, kita tetap menghormati Kanjeng Nabi Isa karena kita diperintahkan untuk itu. Begitu juga Kanjeng Nabi Musa. Jadi semua para nabi itu kita hormati. Mereka adalah pilihan hamba-hamba Allah yang dimuliakan.
dan diberi tugas untuk menjadi rabi, menjadi guru-guru kehidupan kita sesuai dengan waktunya masing-masing. Lah masa ada kekasih Gusti Allah Agung lahir di kandang domba? Otak mana bisa percaya? Ya. Kalau Al-Quran di perkebunan kurma, apa sebabnya? Kalau di perkebunan itu O2 ya, jumlah O2 itu bisa membuat segar. Kalau kamu kepanasan, coba kamu berteduh di bawah pohon, kan segar. Belum lagi air yang mengalir, belum lagi pohon kurma yang bisa diambil buahnya gitu loh. Tapi mereka ngotot ya biarin aja. Padahal di internal mereka sendiri terjadi masalah. Coba buka Injil Apokrifa. Di mana lahirnya? Di dalam gua. Ketika mau berangkat, sensus, perutnya Bunda Maryam tiba-tiba mules, sakit. Pak Yusuf di tengah jalan bingung cari tempat. Waduh gimana ini, tiba-tiba ada gua. Ya dimasuk di dalam gua. Cuman kan Injil itu ditolak. Nah, jadi artinya ketika terjadi perdebatan antara Islam Kristen di mana Yesus dilahirkan itu bermasalah, ya itu wajar saja karena di internal Kristen sendiri pun bermasalah. Yang satu bilang di kandang domba, yang satu bilang di dalam gua. Gitu loh ya. Nah sekarang masalah kemana usia berapa tadi, 12, 10 sampai berapa tahun tadi itu ya. Al-Quran memberikan jawaban ya. Ya. Antara 12 sampai 30 kan begitu sunat terus escape terus 30, terus sekitar 33 selesai. Jadi dakwahnya itu sekitar 3 tahunan ya. Sekitar 3 tahunan. Ini kita baca di surat Al-A'raf ya. Ayat yang ke-16 ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin berbagai macam arti kitab ya. Itu Wuskur fil kitabi Maryam. Jadi kitab itu macam-macam artinya sudah kita bahas ya. Kon goblok baca lagi, lihat lagi tuh videonya ya. Di sini kitab diartikan apa ya? Ya, ceritakanlah kisah. Jadi kitab itu bisa kisah ya. Tidak harus buku, bisa aturan juga, bisa ketetapan tergantung konteksnya ya. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran ini ya. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi escape. Karena apa? Perutnya gede. Pada waktu itu jangankan hamil tanpa suami. Hukum Yahudi itu nggak perawan aja itu bohong, dia nggak perawan dan dibuktikan nggak perawan itu dilempar sampai mati itu, sampai mampus itu. Dan ditulis di pintu gerbang kota. Jadi moral saat itu benar-benar sakral ya. Ketika Bunda Maryam mau ngomong gimana? Orang memang dia tidak melakukan apa-apa dan tiba-tiba perutnya gede, siapa mau percaya? Kalau dia tidak melakukan apa-apa. Maka jalan yang diambil adalah mengasingkan diri dari kehidupan publik masyarakatnya. Ya. Itulah dia pergi ke timur. Timur mana? Para pakar mengatakan Baitul Maqdis, tapi kalau ada yang mengatakan tempat lain ya silakan saja. Kisah itu escape. Kenapa penulis-penulis Injil tidak menuliskannya? Karena tidak ada apa yang mau ditulis, orangnya pergi kok. Berarti kan subhanallah, Al-Quran memberikan informasi yang akurat. Nah, nanti kalau kita baca, sudah aku jelaskan dulu, setelah gede baru diajak kembali, diketemukan oleh kaumnya. Sayangnya ya, banyak mainstream memahami pada waktu diketemukan dengan kaumnya itu masih dalam ayunan, dipahami masih oe-oe. Padahal nggak ada kata gendong di situ. Kok itu diterjemahkan Bunda Maryam menggendong Kanjeng Nabi Isa? Tidak. Membawa. Dari mana kok bisa menggendong? Karena sudah terkontaminasi dongeng ada bayi bisa ngomong itu. Gitu loh ya. Jadi escape sampai melahirkan. Setelah melahirkan sudah gede,
diketemukan yang dibilang bagaimana kami mau bicara dengan anak yang masih dalam ayunan, yang itu loh, kan sudah kita bahas itu ya. Jadi itu ya, untuk siapa namanya, Yudi, memang nggak ada escape, dia escape. Dan Al-Quran jelas mengasingkan diri karena perut gede kan malu sama tetangga, sama masyarakat Yahudi saat itu ya. Nilai moralnya begitu sakral sehingga dia mengasingkan diri. Ketika mengasingkan diri itu kan masih hamil, belum gede, maka escape, hilang tuh ya. Oke, itu Yudi. Sekarang Oskis, what happened Oskis? Mohon izin menambahkan ketika penyaliban Yesus. Oke, monggo. Adapun penerjemahan kata yang aneh di dalam original teks Yohanes 19:34. Kata peleuran ya, peleuran yang berasal dari kata pleura. Bila ditinjau bahasa medis, sebenarnya pleura ini adalah selaput pembungkus paru-paru dan bukan kok lambung. Karena kenyataannya diterjemahkan menjadi lambung. Sehingga bila berdasarkan teks Yunaninya, maka yang ditombak itu justru pembungkus paru-parunya Yesus. Ya. Pembungkus paru-paru dan bukan kok lambung, ya. Bukan lambung, jadi paru-paru ya. Dan ini dapat menjadi salah satu opsi terapi untuk Yesus agar cairan darah dan air yang ada di dalam pembungkus paru-parunya Yesus itu keluar, ya, sehingga keluhan sesak yang dirasakan Yesus saat peristiwa penyaliban itu dapat berkurang. Sehingga kalau mereka yang mengikuti original teks akan paham bahwa Yesus memang tidak mati saat peristiwa penyaliban. Ini yang ngomong Oskis loh ya, saudara Kristen kita, bukan gue. Gue hanya bacain, lu dengar. Jangan pura-pura budak lu. Lu kalau mau bantah itu pendapatnya si Oskis. Dia tunduk terhadap original teks. Memang masalahnya yaitu tadi, nggak nyadar bahwa original teks itu sangat diperlukan. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Gitu mau ngotot dengan modal terjemahan sama gue. Ya, kemarin dia mau ngotot sudah jelas ya, hologos ya. Ketiga logos itu menjadi sak, bukan menjadi antropos. Berputar-putar kayak anjing gigit ekornya, muter terus. Gue bilang, lu geblek dikasih tahu juga repot. Lu doyannya sama terjemahan. Coba berusaha dikit. Lihat original teksnya supaya dapat pencerahan lu. Diomongin goblok tapi nyangga doang. Modalnya terjemahan, kan bikin kesel. Ya. Oke, terima kasih untuk Oskis yang telah memberikan komentarnya dan sangat bagus ya. Jadi tidak mati disalib dengan alasan medisnya itu yang ditombak itu kan, ditombak itu ya, ditusuk itu ternyata bukan lambungnya tetapi pleurea, yaitu bagian dari pembungkus paru-paru gitu ya. Tuh, dengar tuh ya. Oke. Sekarang dari Oskis kita ke Kang Hermana Natawijaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Siap nyimak Tuhan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung ya. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar ya. Alhamdulillah akhirnya kelar juga. Perihal nama Kiai Sadra itu adalah nama seorang misionaris di tanah Jawa. Beliau awalnya seorang santri yang mondok di pesantren Jombang, tapi akhirnya pindah ke agama Kristen setelah diskusi dengan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, ex-muslim juga yang daerah asalnya sama dengan beliau, yaitu sama-sama di Bondo, Jepara, Jawa Tengah.
Nampaknya yang punya nama penyambung lidah Kiai Sadra ini dia ingin melanjutkan perjuangan Kiai Sadra dalam misi pengkristenan masyarakat khususnya etnis Jawa. Untuk kroco-kroco semacam ini biar kami saja Gus yang hadapi Gus. Mantap, lanjutkan. Itu kroco-kroco itu kalian selesaikan lah. Ya, aku punya waktu terbatas, jadi waktuku lebih baik untuk yang lain daripada hanya sekedar menghadapi kerucu-kerucu itu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar ya atas kesediaannya menghadapi kerucu-kerucu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar. Oke. Selanjutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang sambil sedikit pilek karena cuaca yang terus dingin. Oke, terima kasih. Ya, semoga pileknya bisa segera selesai ya. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kita lanjut, ada Pak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli sedang izin nyimak Gus, salam Isra. Terima kasih Pak. Nggih. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Kita lanjutkan Kang Mas Peldinegar yang ada di Bau-Bau, Sulawesi ya. Oh, ternyata Tenggara ya, gue pikir selatan. Oh, Tenggara. Makasih Gus, salam Isra dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oke. Terima kasih untuk 3 merah hatinya ya. Untuk Mas Kiai Sadra, tema apakah Yesus mengabarkan kematiannya itu adalah pertanyaan saya. Makasih atas perhatiannya. Nah, itu sudah dijawab. Sudah dijawab ya Dra ya. Semoga nggak lagi keliru-keliru. Makanya jangan mabuk kalau nonton kajian itu ya. Kang Aljus, alhamdulillah katilu deui Kang. Kapan kahiji? Nomor 3 meneh, kapan nomor 1 ya. Kemudian sopo lagi? Ditaku-taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti, waalaikumsalam. Salam Isra, semoga kita semuanya paringan sehat walafiat. Amin. Salam Isra juga ya. Mantul thank you atas 3 merah hatinya. Soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir kedua. Salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih. Pak Lurah Tangerang, Pak Ikhwan Tamim. Salam Isra, izin nyimak Tuan Guru. Monggo silakan. Alhamdulillah sudah selesai ya. Dan kita lanjutkan sekarang ke sini. Gue mau jelaskan dulu. Wah ini. Ini dia, pengen ikut syuting dia. Pengen ikut syuting. Namanya Moy. Lihat ke sana dong, Moy. Lihat ke sana. Sudah gede aku sekarang. Mau turun. Ya. Mau turun. Aku sudah gede sekarang. Ya. Sana. Dia mau ikut. Oh, duduk di sini tambah. Ya wes, jangan ganggu ya, sayang ya. Di situ ya. Gue mau cerita dulu dan tolong lu ikuti, pahami ya. Bapak Adam. Ya. Bapak Adam. Plus Bunda Hawa. Ya. Sebetulnya Bapak Adam kan kagak mau makan itu buah. Maka digodalah Bunda Hawa atas bisikan siapa? Si iblis. Iblis kagak mampu ke Bapak Adam. Iblis orangnya nggak pernah putus asa. Cari cara lain, lewat Hawa. Hawa lah yang mengajak Adam makan buah, maka mereka makan buah. Buah apa? Nih, buah
pengetahuan. Nih, dimakanlah sama mereka berdua ya. Buah pengetahuan. Jadi bukan buah duren, bukan buah rambutan, bukan juga buah melon, enggak. Alkitab mengatakan buah pengetahuan. Sekarang otak lu kerja. Buah pengetahuan tuh kira-kira itu buah itu metafora atau harafiah. Ini yang gue tampilkan ketika ada diskusi di Surabaya. Coba teman-teman Kristen pikirkan, buah pengetahuan ini metafora atau harafiah? Semua pada mingkem. Karena kalau jawab ini harafiah kebangetan, sampai mampus lu cari kagak ada namanya buah pengetahuan. Kagak ada. Kalau buah durian banyak, buah mangga banyak. Ini mangga sedang berbuah, dan terima kasih untuk Guru Andrew kemarin kasih mangga 1 dus ya, dan mangganya subhanallah istimewa sekali manisnya. Ya. Ini buah pengetahuan. Tapi mereka diam, nggak mau jawab. Aku tanya, ini buah pengetahuan ini metafora atau harafiah? Karena apa? Ini mau nggak mau ya, ini akan menuju kepada buah yang metafora, bukan buah harafiah. Tapi mereka diam. Karena apa? Kalau buahnya metafora, maka dosanya juga metafora. Jadi nggak ada dosa beneran, gitu loh. Konsekuensi logisnya di situ. Maka mereka diam kalau ketika ditanya. Kamu lihat coba di Perjanjian Lama, memangnya yang dimakan buah duren? Enggak. Buah pengetahuan. Di mana mau cari buah pengetahuan? Ke Hong Kong lu cari. Ya. Ya, itu menunjukkan bahwa sebetulnya dosa waris itu sejak awal tidak ada. Ya. Tapi itulah yang dibangun oleh Paulus. Nah, teman-teman sekalian, kalau mau mengkritik Paulus di sini, di soteriologi salib ini, karena soteriologi salib itu dibangun atas cerita Adam dan Hawa makan buah ini. Ya. Oke. Kita tinggalkanlah polemik itu metafora atau harafiah ya. Yang jelas tadi seperti itu. Oke. Karena Adam dan Hawa makan buah, saat itulah dosa mengalir. Ya. Dosa mengalir karena apa? Dosa itu memisahkan Allah dan manusia menjadi terpisah. Ya. Maka lahirlah dosa. Dosa inilah yang diwariskan kepada semua anak Adam ketika lahir, padahal dia kagak tahu apa-apa, saham juga kagak punya. Orang yang melakukan moyangnya kok, moyang Adam dan moyang Hawa. Begitu manusia lahir, cucunya lahir, kagak punya saham atas kejahatan itu, kagak tahu ngerti apa-apa, tiba-tiba sudah kebagian dosa. Dosa itulah yang diwariskan kepada semua manusia, anak Adam. Clear ya? Dosa ini nggak bisa hilang. Ya. Ya. Dosa ini nggak bisa hilang. Makanya ini juga terjadi kejanggalan. Ya, terjadi kejanggalan. Nanti kamu buka. Bunyi narasinya begini. Karena satu orang berbuat dosa, semua orang menjadi berdosa. Karena satu orang yang menebusnya, semua orang menjadi tertebus. Pertanyaannya, memangnya yang makan buah kuldi cuman Adam? Yang makan, buah kuldi itu perspektif Al-Quran itu pun sebetulnya kuldi itu tidak disebut buah kuldi begitu ya. Karena makan kan ini Adam dan Hawa, bukan satu orang. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita baca narasinya itu gimana ya? Kalau kita teliti itu
banyak masalah-masalah redaksional yang harus diselesaikan di terjemahan-terjemahan Alkitab itu. Kalau dia bilang karena satu orang lah semua orang berdosa dan karena satu orang lah semua itu bisa tertebuskan, maksudnya Yesus ya. Ya nggak bener lah, karena faktanya yang makan buah bukan satu orang tapi dua orang, Adam dan Hawa. Itu. Ya. Oke. Dosa waris semua ya. Menjalar ke semua anak Adam. Ini perspektif soteriologisnya Paulus loh ya. Ya. Gue menceritakan ya. Waris ini, dosa waris ini bisa ditebus hanya dengan satu cara, yaitu penyaliban Yesus. Betul. Yesus disalib. Karena Yesus manusia tanpa dosa, gitulah kira-kira ya. Padahal apakah benar Yesus tanpa dosa? Ya, kita lihat aja nanti. Ya, Yesusnya disalib. Oke. Ini sebetulnya pernah kita bahas ya. Cuman kan harus aku review karena ini nanti juga menjadi komparasi Petrus. Apakah dia selamat atau celaka? Ya. Oke, Yesus disalib. Atas jasa pengkhianatan siapa Yesus disalib? Maka kita tarik di sini lahir satu sosok yang disebut Yudas Iskariot lengkapnya. Yudas. Ya. Jelas Alkitab mengatakan pengkhianat, bukan pahlawan. Ya. Dia pengkhianat. Oke. Coba kita review lagi ya. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Kita review lagi perjanjian lama ya. Allah menciptakan Adam. Adam sendirian. Aduh, kasihan nih kagak ada temannya ya, sepi. Dibikinlah temannya, pasangannya ketika dia sedang tidur, yang disalahpahami dalam perspektif Islam ketika memahami hadis itu ya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, itu sudah kita bahas ya. Ya karena di sini terkontaminasi dongeng ini ya. Kemudian Adam tertidur, diambil rusuknya jadi raw material untuk menciptakan Hawa. Adam dan Hawa sudah berpasangan, ya sudah menjadi asik ya, kagak sepi lagi. Kemudian dikasih aturan main, lu boleh makan semua buah ini, tapi yang satu ini, pohon ini jangan kamu dekati. Sama kan kajian kita tadi pagi, ya, sama kan? Bangsa Israel itu dikasih 7 hari. Cuman 1 hari aja yang kagak boleh. Dilanggar. Padahal dia masih punya 6 hari yang lain. Bisa cari ikan. Dilanggar. Ya itulah serakah. Sama ini. Peristiwanya sama. Semua silakan kamu nikmati. Tapi pohon satu ini jangan kamu dekati. Si iblis gak kurang akal. Digoda Adam. Nggak mempan lewat Bunda Hawa, dirayulah Adam. Akhirnya Adam dan mengikuti Hawa sama-sama makan buah itu. Buah dari apa? Buah dari pohon pengetahuan. Dari episode inilah plagiator Ismail Marzuki ya menggubah lagunya Sabda Alam, bukan Sabda Alamnya Chrisye ya. Chrisye juga punya sabda alam. Ini sabda alamnya Ismail Marzuki. Ya. Diciptakan. Kan gitu ya lagunya ya. Jadi ternyata laki-laki sekuat apapun itu bertekuk lutut di sudut kerling wanita.
bertekuk lutut Adam di sudut kening wanita. Ya. Paham di sini? Dan akhirnya setelah ada yang jatuh itu, Momoy. Momoy nggak mau diem dia, lasa. Kalau orang Sumatera bilang lasa. Ya, bertekuk lutut dia, makan buah itu dan jatuhlah mereka ke dalam dosa. Ini ya. Dosa itu diwariskan kepada semua manusia yang dilahirkan. Ya. Dan dosa itu bisa ditebus lewat satu-satunya manusia yang dianggap tidak berdosa, yaitu Yesus. Dengan cara apa? Penyaliban. Untuk menebus dosa ini. Yesus tersalib berkat perjuangan siapa? Yudas. Karena Yudas yang berkhianat. Tanpa Yudas itu hansip Romawi kagak bisa nangkep Yesus. Karena mukanya Yesus aja mereka kagak kenal. Maka guiding itu adalah Yudas. Yang nanti ada peristiwa episode 30 keping perak. Ya. Yang kematian Yudas juga nanti bermasalah. Ada yang bilang menggantung, ada yang bilang jatuh terlungkup. Mana yang benar? Tapi itu nantilah kita bahas ya. Jadi Oskis, jangankan diksi seperti tadi itu yang seharusnya pembungkus paru-paru tapi lambung. Cerita saja bisa berubah-ubah dan tidak connect, itu namanya terjadi masalah di redaksionalnya. Ya, kematian Yudas itu nggak kompak itu antara Kisah Para Rasul dan Matius. Ya, bagaimana cara kematiannya? Gara-gara apa? 30 keping perak. Ya, disogok Yudas ya oleh Romawi dan tua-tua Yahudi, maka diutuslah hansip-hansip Romawi untuk memegang si Yesus itu ya, dan guidingnya Yudas. Jadi tergantung Yudas pada saat itu siapa yang mau diyesuskan ya diambil sama hansip Romawi itu. Karena apa? Hansip Romawinya kagak tahu muka Yesus seperti apa, kagak tahu. Maka seandainya ada tukang gembala ya, itu Yesus ya dipegang. Jadi kan sangat memungkinkan terjadi salah tangkap. Artinya bukan Yesus yang disalib. Ya, apalagi itu malam. Ya kalau nggak tahu tukang penggembala, ginilah. Gampang ngomong, kalau ada tukang parkir pun, ya, tapi kan dulu nggak ada tukang parkir. Yudas bilang itu Yesus, ya itu ditangkap sama hansip Romawi, karena hansip Romawi kagak kenal. Maka dia perlu guiding dari Yudas. Maka Yudas dikasih gelar tegas oleh Alkitab, yaitu pengkhianat. Pertanyaannya, bagaimana sosok bisa disebut pengkhianat? Karena tanpa Yudas, Yesus tidak tersalib. Kalau Yesus tidak tersalib, dosa manusia tidak tertebus, bos. Kok dibilang pengkhianat? Pahlawan dong. Pahlawan. Tanpa pengkhianatan Yudas, ya, tidak tersalib. Yesus tidak tersalib, dosa waris masih menjalar kemana-mana. Ya, bagaimana mungkin disebut pengkhianat? Kan dia berjasa terhadap kalian. Yang percaya soteriologi salib lo ya. Kalau nggak percaya ya enggak. Itu dogma kan dibangun Paulus. Ya. Kalau pendeta ada yang nggak percaya, tapi kalau secara komunitas gue nggak tahu ada nggak yang menolak soteriologi salib. Nah, teman-teman kalau mau ngeritik Paulus di sini tempatnya, bukan di tentang konsep teos, karena Paulus itu ehad, bukan tritunggal teosnya. Ya. Oke ya, udah jelas dia sebagai penyebab tersalibnya Yesus, dan dengan itu dosa semua manusia bisa ditebus. Ya, kok dibilang pengkhianat sih? Ya pahlawan dong, gitu ya.
Paham ya di sini ya? Oke, pertanyaan terakhir. Yudas tempatnya di surga atau di neraka? Yudas itu di surga atau di neraka tempatnya? Sudah ya, itu introduction. Sepertinya ini nggak bisa satu seri, ya. Ini 2 seri, ini seri 1. Ya. Sekarang kita lari ke Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Apa tempat yang harus dia terima? Surga atau neraka? Sama dengan Yudas, surga atau neraka? Besok akan aku jelaskan apa konsekuensi logis ketika Petrus menyangkal Yesus. Ya. Dan fakta mengatakan dari 12 minus 1 Yudas, ketika Yesus masuk dalam masa-masa kritis, masa-masa sulit, tidak ada satupun dari 11 muridnya yang pasang badan, yang heroik untuk membela sang pemimpin Yesus. Tidak ada. Semua lari tunggang langgang. Itu juga menjadi kita bertanya, lalu catatan kisah-kisah penyaliban itu sumbernya dari mana? Ya dari cerita dari mulut ke mulut. Karena para murid kabur semua. Gitu loh. Ya. Oke. Besok ya akan kita lihat Petrus itu posisinya di mana? Karena dia menyangkal Yesus. Di surga atau di neraka? Selamat atau celaka? Seperti Yudas, di surga atau neraka, pengkhianat atau pahlawan. Menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan besok ya. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Letakkan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah mengalokasikan waktunya ngaji bersama Gus Peti di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.